Di sini saya berkarya, di sini saya mengabdikan diri. Saya Novianti Sapetau, sarjana ekonomi dengan NIM PPG 1211723214449 dengan program studi pendidikan ekonomi. Asal sekolah saya SLB Negeri Toli-Toli, saya PPG di SMA Negeri 2 Toli-Toli. Saya PPG angkatan ketiga dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. PPG di SMA Negeri 2 Toli-Toli. Materi, permintaan, dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua? Syukur ya kepada Tuhan. Saat ini kalian semuanya sehat-sehat dengan cuaca yang bagus pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Begitu, ketua kelas silakan. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya itu Ibu akan mengecek hadiran kita, ya. Setelah Ibu mengecek hadiran kalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Oke. Ahmad Gatsali, Ainun, Alfira Mutmainah, Alga Haisan, Anisha, Aprilia, Asar, Atika, Deda Lisa Wahida, Dion, Dwi, Fatima, Riansa, dan Muhammad Rasya. Oke, absen kalian, Ibu persilakan untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu wajib nasional. Halo halo Bandung, semua hafal ya? Oke, 1, 2. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah beda, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, silakan duduk semuanya. Tujuan pembelajaran kita minggu kemarin ya menjelaskan tentang alat pembayaran tunai. Di mana alat pembayaran tunai itu kita membeli barang dengan pembayaran secara cash ataupun tunai, ya. Sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan pasar, di mana dengan materi ini kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran suatu barang, ya. Nah, dengan adanya keseimbangan pasar, kita dapat
mengetahui akan permintaan dan penawaran dari konsumen. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Anak-anak, pernahkah kalian saat membeli harga barang melakukan tawar-menawar harga di pasar? Pernah. Ya, semua pernah. Apalagi kalau bersama dengan orang tua pasti akan melakukan tawar-menawar harga barang yang ada di pasar ya. Kalau misalnya yang ada di supermarket itu kan tidak mungkin karena sudah ada harganya ya, sudah ada harganya. Tidak mungkin bisa ditawar lagi ya. Nah, yang kedua, kira-kira pada saat turun harga, apakah kalian akan menambah jumlah barang yang akan dibeli? Oke, silakan. Jawabannya itu iya, kami akan menambah jumlah barang yang hasilnya tadi cuma 10, kami akan menambah dengan jumlah yang lebih banyak selagi barang tersebut turun harga. Oke, terima kasih Pak Tiriana ya. Oke, sekarang yang ketiga, pada saat penjual menaikkan harga, apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan Dwi. Ada 4 cara yang akan saya lakukan. Yang pertama, memilih target apa yang akan dijual. Yang kedua, menetapkan posisi pasar. Dan yang ketiga, melakukan riset pasar. Yang terakhir, menyusun konten penawaran yang menarik. Oke, terima kasih Dwi atas jawaban yang telah diberikan untuk kita semua dengan jawaban yang bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan suatu kiasan buat kalian ya. Seburuk apapun masa lalu kalian, itu telah berlalu. Sekarang fokus untuk kebahagiaan dirimu di masa depan dengan selalu giat belajar sebagai cita-citamu dapat tercapai ya. Oke, sekarang kita akan masuk pelajaran kita saat ini, kita akan mulai. Nah, kalian akan melihat Ibu akan memberikan sebuah tayangan video buat kalian pahami, kalian amati apa dari video tersebut ini. Ibu akan menayangkan tentang harga minyak goreng ya, yang subsidinya langka ya, dimana saat ini kan kemarin-kemarin kita harga minyak goreng itu langka ya, apalagi harganya semakin naik ya. Jadi kita lihat tayangan berikut. Oke, silakan Nak. Kita bayangkan ya. Oke, lihat. Pelajaran kita pagi hari ini setelah kita menyaksikan sebuah video yang Ibu tadi telah memaparkannya tentang harga minyak goreng ya, yang sekarang ini semakin agak sedikit naik, dimana kita selaku konsumen biasa banyak mengeluh karena barang yang naik ya. Tapi kalau turun ya pasti semuanya kan agak senang ya, kita selaku konsumen, jadi tidak terlalu kayak bagaimana buat kita, maksudnya terlalu kayak sulit lagi ya. Oke, Ibu akan masukin tentang pelajaran kita itu tentang permintaan dan penawaran ya. Nah, apa itu dari pengertian dari permintaan ya? Nah, permintaan di sini definisinya itu kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Terus kurva permintaan, fungsi kurva permintaan dan pergeseran dari permintaan ya. Oke. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu ya. Itu dari pengertian dari permintaan. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu dilihat dari tadi kita mengamati ya, dari video yang kita amati tadi yang Ibu telah berikan, yaitu pertama faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga, yang kedua pendapatan, yang ketiga selera konsumen, yang keempat harga barang lain, dan yang kelima perkiraan. Keenam adalah jumlah penduduk ya. Ya, ini kita.
Nah, yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut itu adalah permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Contohnya seorang ibu rumah tangga ini membeli sebuah mesin cuci dengan harga yang misalnya yang berjuta, tapi ia hanya memiliki uang 1.500.000, ya. Nah, di situ ia tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin cuci tersebut sesuai dengan harga yang ada tercantum di dalam misalnya di dalam toko tersebut, ya. Toko tersebut menyatakan harganya ada 2 juta. Jadi ibu tersebut tidak jadi membeli karena uang tabungannya cuma 1.500.000. Itu adalah permintaan yang absolut, ya. Nah, di sini kita bisa lihat permintaan pasar ya atau kolektif, ya. Dan tadi di situ terbagi atas 2, permintaan individu, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan meningkat bertambah. Jika harga barang jasa turun, maka jumlah barang jasa yang ditawarkan akan turun atau berkurang, ya. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini tidak berlaku mutlak, ya. Tidak berlaku mutlak. Jumlah yang ditawarkan, ya. Tadi sudah jelaskan tadi, ya. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini tentang permintaan, ya, dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dari yang di permintaan dan jumlah yang ditawarkan. Sekarang kita akan masuk membagi kelompok, ya. Nah, di sini Ibu akan membagi 3 orang, ya. 3 kelompok. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ibu akan memberikan sebuah LKPD kepada kalian, baru kalian kerjakan, ya. Setelah itu kita diskusi. Membagikan LKPD ini yang mana Ibu akan membagi 3 kelompok dan kalian akan menjawab hasil dari pertanyaan yang telah diberikan, ya. Terus kalian presentasikan dan kelompok lain itu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok yang lain, ya. Setelah mempresentasikan dari hasil kalian, oke? Gua akan bagikan LKPD-nya ini. Kelompok 1. Oh, gabung ke sini, ya, ya. Terus ini yang kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, kalian semua sudah mendapatkan sekarang kerja kelompok, ya. Saling bekerja sama dalam suatu kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok yang lain akan memberikan pertanyaan dan kalian yang diberikan pertanyaan kalian akan menjawabnya, ya. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Setelah kalian kerjakan, oke. Silakan untuk kelompok 1. Silakan membacakan hasil presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul permintaan dan penawaran, yaitu bagaimana terbentuknya harga pasar atau keseimbangan pada masing-masing contoh, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Pada saat barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawar pada tingkat harga dan tempat tertentu. Keseimbangan harga atau equilibrium
adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali dari kelompok lain ingin bertanya? Kami persilakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Apa yang terjadi jika harga suatu produk lebih tinggi dari keseimbangan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jawabannya, jika harga barang atau jasa lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran di pasar. Kelebihan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tertentu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab soal dari kelompok 2. Untuk itu kita memberi aplaus untuk kepada kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kelompok saya tentang 2 materi. Yang pertama, jelaskan yang mengenai faktor permintaan, dan yang kedua, apa hukum dari permintaan. Yang akan dibacakan oleh teman saya, Saniasa. Pada Saniasa, saya silakan. Oke, baik, terima kasih kepada teman saya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Saya akan menjabarkan soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang memengaruhi faktor permintaan. Harga barang utama atau primer. Harga suatu barang memengaruhi jumlah barang yang diminta atau dibeli. Hubungan antara harga dan permintaan permintaan barang itu adalah berbanding terbalik. Semakin murah harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Kedua, harga barang pengganti dan pelengkap. Harga barang pengganti adalah barang lain atau pengganti yang jenis atau tujuannya adalah sama. Jadi, apabila terjadi kenaikan harga barang pengganti dan pelengkap, maka mengakibatkan kenaikan pada permintaan atas barang tersebut. Ketiga, pendapatan. Apabila pendapatan seseorang meningkat, berarti orang itu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membeli barang, yang akhirnya menyebabkan permintaan akan barang menjadi meningkat. Keempat, kebiasaan atau selera konsumen. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat, minta akan bertambah. Hukum permintaan tidaklah berlaku mutlak, tetapi bersifat ceteris paribus. Artinya, hukum ini berlaku jika faktor-faktor selain harga tidak berubah atau tetap. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara harga barang dengan kuantitas permintaan. Adapun faktor penyebab tidak berlakunya hukum permintaan, yaitu harga barang utama, 2 harga barang pengganti dan pelengkap, 3 pendapatan, 4 kebiasaan atau selera konsumen. Oke, setelah tadi presentasi dari kelompok saya akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok lain. Sekiranya siapa tahu ada yang mau bertanya kepada kelompok saya silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kapan fungsi permintaan digunakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi permintaan digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Pada dasarnya, fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik maka permintaan akan turun. Jika harga turun maka permintaan akan naik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, itulah tadi presentasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memprestasikan hasil jawabannya. Dan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Untuk itu kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, sekarang kepada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok 3. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi kami yang akan dipaparkan oleh teman saya Didan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama itu, apa fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah suatu data atau kajian matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis harga dan perilaku konsumen. Fungsi penawaran atau jasa ada banyak menjual, bukan hanya Tonsuki, dengan toko kebutuhan sehari-harinya, maka hal inilah yang disebut dengan penawaran pasar atau kolektif. Contohnya, seluruh properti yang ditawarkan di pasar atau total keseluruhan buah jeruk yang ditawarkan oleh pedagang di pasar buah. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang dipaparkan oleh teman saya. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa pengaruh terhadap penawaran jika harga turun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah penawaran akan meningkat. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Dengan begitu, harga dan penawaran barang berbanding lurus atau positif. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah penanya menerima? Ya, menerima. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 dan kelompok 3 telah menjawabnya. Mungkin sekarang kita akan masuk LKPD yang berikut, yaitu secara individu ya. Untuk itu kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD ini secara individu, kalian kerjakan dan menjawab soal yang ada di yang ibu telah berikan ini ya. Kalian pilih, terus kalian silang ya. Setelah itu kalian kumpulkan ya. Oke, mungkin ibu akan berikan. Oke, ibu telah membagikan LKPD secara individu ya. Kalian jawab pertanyaan yang ada di yang ibu telah berikan itu. Setelah itu kalian kumpulkan ya. Oke, sekarang silakan kerja.
mengambil KPD tersebut. Kalian bisa kumpulkan ya. Setelah mengambil semua KPD, sekarang kita akan menyimpulkan materi dan hasil dari KPD kalian yang kita telah bahas tadi. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan, dipersilakan. Saya Bu. Oke, silakan nak. Silakan untuk maju ke depan. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya ialah permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk. Dan jika harga objek di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak kuantitas berkurang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Isra ya yang telah memberikan kesimpulan. Mungkin dari teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, mungkin ada? Silakan, ayo silakan. Ya, oke, silakan nak. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan dari materi kami, yaitu penerimaan adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu warga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu warga dan waktu tertentu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fatir yang telah memberikan kesimpulannya. Oke, Ibu akan menyimpulkan dari materi kita ini. Oke, Ibu akan menarik kesimpulan dari materi yang kita telah pelajari itu tentang keseimbangan pasar dengan submateri permintaan dan penawaran, yaitu permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk ya. Jika harga objek di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak dan kuantitasnya akan semakin berkurang. Nah, permintaan dan penawaran ini saling berhubungan untuk menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Saat terjadi kelangkaan barang, permintaan barang akan meningkat, sementara penawaran atau pasokan barang itu berkurang. Nah, hal ini akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, bahkan melambung tinggi. Oke, mungkin itu hasil kesimpulan kita pada siang hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Tutupnya itu kita akan menutup pelajaran kita siang hari ini dengan melanjutkan minggu depan materi yang kita akan bahas tentang konsep bank. Oke lah, pelajaran kita telah selesai. Pelajaran untuk minggu depannya kita akan bahas minggu depan dengan materi yang berbeda, itu tentang konsep bank. Sebelum pelajaran kita tutup, untuk itu dipersilakan kepada ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Untuk itu dipersilakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut proses masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya itu Ibu memberikan aplaus kepada kita semua karena materi kita telah berakhir. Dan itu kalian semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.